dalam manajemen tim yang besar-besar, sementara Babinsa Gaming juga. Karena gue dulu nggak punya map PUBG Mobile, dibikinin sama Cap perang, karena gue udah mulai ngelihat adanya live chat yang bang ngalor ngidul baik ngomongnya lagi mana mau ngomongin yang lain orang tiba-tiba timnya belum ada yang perang. Ini yang dirasain kita, oh gini jadi caster kalau nggak ada perang. Iya ya karena nggak ada yang bisa yang ngapain lagi, masa kita mau cepet-cepetin tim-tim yang di dalam perang dong, jangan diem-diem aja kan nggak bisa. Tapi ini perang nih. Ini perang nih, sebenarnya udah mulai kita tunggu-tunggu. Tadi setupnya dari RV lama banget, mutar-muter, tapi yang akhirnya perang duluan adalah Horboys. Dan juga Dewa United, Extor. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, low health ya, tapi Suns tiba-tiba tumbang bertemu dengan tim SLI. Boboho tadi bisa mendapatkan pemain dari SLI, bahkan Pantum juga mendapatkan pemain dari arah tim RV. Tersandwich oleh dua tim yang berbeda, tapi yang kita pantau sekarang adalah pergerakan dari Dewa United dan juga Horboys yang sudah mulai beradu utility. Leleboy tadi melemparkan sebuah granat, connect. Mendapatkan satu pemain di arah luar ternyata. Molotov juga dilemparkan satu pantulan granat ke arah kusen dari jendelanya. Tapi Leleboy begitu berani untuk melakukan tembakan ke arah jendela. Menambah pun di knockdown karena pemain dari tim Horboys. Leleboy masih berdansa seorang diri terus smoke dari bagian luar. Masuk lagi ke arah dalam. Tapi Leleboy dalam kondisi yang low health butuh untuk melakukan healing supaya lebih percaya diri lagi untuk melakukan perang. Yap, tapi lihat bagaimana Shadow Esports coba untuk mengganggu, coba untuk menjadi third party juga dari peperangan yang telah terjadi sedari tadi dari Dewa United dan juga Horboys. Leleboy tadi sudah mulai tarik undur terlebih dahulu karena ada spray yang dilakukan dan damage sudah begitu sakit masuk menuju ke arah badannya karena granat juga connect dari seorang Conslet. Menggunakan satu buah granat saja mendapatkan seorang Leleboy dan Dewa United hanya menyisakan last man standing Alpha menggunakan S12 hanya bolting mendapatkan satu player dari Horboys. Aan sudah sakit perut dan mencari last man-nya juga atau satu player tambahan kembali dari Horboys. Tapi Alpha-nya justru terdapatkan oleh satu buah granat susulan dari tim Horboys dan Dewa United. Horboys maksud saya masih harus melanjutkan peperangan yang terjadi dengan Shadow Esports yang menjadi third party. Ya, pintar banget mereka datang di waktu yang tepat juga di mana Horboys yang masih belum bisa melakukan reset atas kemenangan mereka dari arah Dewa United. Granat dilemparkan, reposition dilakukan dan ada satu buah blind spot yang tidak tercek oleh Shadow Esports. Red Fest tumbang begitu saja. Yoru terlambat dalam memberikan backup. Dua pemain dari Horboys masih bisa memberikan perlawanan kuat menuju ke arah pemain-pemain dari Shadow Esports. Ada satu granat yang coba dimasak kembali. Tapi lihat dari Aan yang bersabar di dalam rumah. Reposition ini kalau gue lihat kayaknya Horboys yang sekarang berkamuflase menjadi Dewa United. Ini tempat di mana Dewa United melakukan setup, granat bakal dilemparkan, meledak, masih belum bisa mendapatkan pemain dari Shadow Esports. Melihat satu pergerakan di dalam sebuah ruangan, malah Yoru yang mendapatkan Extor. Last man standing kali ini Conslet. Bisakah melakukan clutch? Sudah mulai ada pantauan dari Kifly Kanza, another team yang akan mendobrak dan mengganggu perang yang sedang terjadi. Conslet menahan di arah luar, revive harusnya bisa dimainkan dan Moana mulai mengganggu dari arah luar. Ya, kali ini posisi Shadow Esports menjadi posisi yang tadinya sudah diamankan oleh Horboys. Justru sekarang Shadow Esports lah yang menjadi tim tersandwich di dalam sana. Sebuah rumah saja diamankan oleh 3 player dari Shadow Esports. Sudah terhimpit posisinya, bahkan granat terus-menerus dikirimkan oleh tim Kifly Kanza menuju ke rumah tersebut. Masih tidak mendapatkan satupun player, bahkan splash damage menuju ke arah player-player dari Shadow Esports. Tapi granat dari seorang Moana mendapatkan satu player. Asa terkenok di sana. Harusnya menjadi commit push atau momen yang akan dilakukan untuk commit push ke depannya dari tim Kifly Kanza. Ini dia, commit push sudah mulai dilakukan. Nel masih menggunakan GS9 yang mendapatkan satu player tambahan. Justru malah Conslet lah yang berhasil mendapatkan player tersebut. Akhirnya dia join, gue kira cuma pengen nontonin doang Consletnya, tapi akhirnya menculik satu pemain dari Shadow Esports. Bahkan bisa mendapatkan satu pemain dari Kifly Kanza. Moana dipulangkan, sudah menuju ke arah lobby. Dua pemain dari arah Shadow Esports tersisa di dalam dari rumah, tapi Kifly kembali lagi blunder. Satu anggota mereka tumbang, tapi Yoru berhasil diamankan. Scouty memang mendapatkan satu. Lu JR masih menjaga di bagian luar, sementara Conslet masih belum bergeming dari tempatnya saat ini. Bahkan korban berikutnya berjatuhan. Red Face menjadi penyelamat untuk Shadow Esports, lalu pada akhirnya Scouty berhasil memulangkan Shadow Esports ke arah lobby. Last man standing dari Kifly Kanza. Conslet tahu revive sedang dimaksimalkan dan Conslet mencoba untuk mendapatkan pemain tersebut, tapi Scouty ready untuk memberikan shotgunnya ke arah pemain terakhir Horboys
Kifly menang 4 elimination, 2 pemain mereka tersisa. Aneh beda sebutan aja itu mah. Betul. Beda-beda, udah stop situ aja kali ya. Nggak usah Jangan diterus-terusin tuh. Nggak usah diterus-terusin. Masalahnya kagak ada yang mancing ke sana. Ya emang nggak ada yang mancing, cuma kan dipertanyakan jadi terpancing. Kayak Dinoy yang memancing perangnya bertemu dengan tim Maka Gold. Satu buah setup yang tidak diketahui tadi berhasil mendapatkan satu pemain dari AK Gold. Tapi dia terbakar karena Zhao melemparkan molotov dan melakukan press yang sangat-sangat tajam ke arah Jeruk Esport. Ya bahkan Jeruk masih nggak berpuas diri saja. Satu player yang tersisa, Fatea nampaknya menjadi last man standing dari setim Jeruk ini. Coba untuk mengcounter menggunakan sebuah granat. Harap-harap mendapatkan player tambahan dari AK Gold. Karena AK Gold kali ini masih cukup prima dengan 3 player dan bahkan satu player yang terkenok pun masih bisa untuk di revive terlebih dahulu. Hovercraft. Tujuan ngelempar gitu, kadang ngelempar gitu agar musuh itu keluar dari Mananya. keluar dari sembunyi gitu, cuman ya gitulah. Agak-agak sulit memang Agak untuk sulit. memprediksi dan untuk memastikan arah lemparannya itu emang menuju ke arah buat nge-elim atau hanya buat mancing buat keluar. Tapi yang jelas dari Bigetron sudah memukul mundur satu tim yang mendekat menuju ke arah kompon mereka. Maka Gold dibuat pincang satu persatu, tapi Pandum juga datang di waktu yang tepat dan granat meledak. Pandum berhasil memulangkan Bigetron menuju ke arah lobby 4 elimination. Sudah mereka dapatkan dan kontes berikutnya akan terjadi antara AK Gold dan juga Pandum. Ya, bahkan AK Gold hanya menyisakan 2 player saja melawan 4 player yang nampaknya akan segera dibangunkan oleh seorang Joe Brengki dari tim Pandum sendiri. Harusnya berhasil kali ini revive dilakukan oleh Joe Brengki dan granat sedari tadi coba untuk dilemparkan oleh seorang Satar, masih tidak mendapatkan splash damage apapun dari tim Pandum. Bahkan ternyata DZ didapatkan oleh seorang Satar. Granat susulan tersebut connect begitu matang. Apakah akan ada granat susulan yang dilakukan oleh Satar ke depannya? Tapi nampaknya di cancel, masih ngehold karena granat dicoba untuk dilempar menuju ke arah kanan. Tidak mendapatkan satupun player tambahan. Itu tadi Dimsy, gue kira bakal lempar ke Satar tapi nggak jadi. Screening dari Dimsy langsung menuju ke arah depan dan berhasil memulangkan AK Gold ke arah lobby. Top satu smoke juga akan dilemparkan ke arah depan sana. Botex kelihatan dengan sangat jelas. Boboho langsung maju, tapi timing majunya malah menerima tembakan dari seorang Debot. Ternyata cuma pancingan aja Botex tadi gerak. Tapi ternyata juga smoke-nya nggak begitu nge-cover baik dari last man standing SLE. Tapi 2 player dari tim Magjo sudah didapatkan oleh SV. Ini geragas banget permainan yang dilakukan oleh SV, tapi itu adalah gerakan yang harus dilakukan oleh SV agar mereka lebih leluasa lagi ke depannya, agar mereka bisa men-secure winner chicken dinner dengan rapi lagi ke depannya. Dan Magjo lah yang akan menjadi santapan selanjutnya dari tim SV. Ya, singkat Vel, siapa menurut lo? Kalau misalnya SP keculik sama MJ bisa jadi Pandum. Oke, kalau SV-nya keculik sama Ya. MG ya. Atau perang SP sama MJ perang duluan dan ada kenok-kenokan, harusnya Pandum baca gamenya bisa terparti. Oke, ini momentum nih. Kita ngelihat nih, satu lock angle bakal dijaga oleh pemain dari Magjo. Masih belum bangkit dari Proningnya, dia bakal bangkit dari Proningnya. Tapi lihat Herlings bisa mendapatkan pemain dari tim SP. Boy Chill, tertracking dengan sempurna. Herlings keluar lagi dari persembunyian. Dan bahkan Herlings bisa mendapatkan korban yang kedua. 2 pemain dihantam begitu saja. Ada yang keluar dari semak-semak, tapi ternyata Herlings kalah. Peter dapetin 1 pemain dari Magjo. Pandum akan datang, mereka mendekat. Dan Zona juga berpindah menuju ke arah Pandum. Sudah di gatekeep oleh Pandum. Peter memang bisa memulangkan Herlings. Tapi PR berikutnya adalah mencari last man standing dari Magjo yang masih tersisa. 1 orang lagi. Ada Botex yang tertinggal, tapi ternyata hidupnya pun tak lama. Sudah dipulangkan ke arah lobby. 2 tim tersisa, 3 melawan 3. Kalau revive-nya gagal dilakukan oleh SP. Ya, tapi kalau misalnya revive-nya berhasil dilakukan 4 melawan 3 dari tim Pandum dan juga SV Vior. Sekarang ini, tapi zona atau circle zona saat ini sudah mulai dikuasai penuh oleh tim Pandum. Justru dari tim SV tidak ada satupun player yang sudah nge-secure sedikit saja dari circle zona tersebut. Kita akan melihat bagaimana press yang dilakukan dari tim Pandum sejauh ini. Bahkan tembakan sudah ada diberikan oleh seorang Dimsy menuju ke arah Rizky, tapi tidak mendapatkan atau menghasilkan apapun. Rizky nampaknya dan juga Super Blue menjadi sasaran di sana, tapi MGT sudah digunakan. Boychill terkenok di sana menjadi raster yang ternyata gagal, hanya menjadi tumbal saja. Super Blue menjadi second rasernya yang juga coba untuk dilakukan pengejaran terlebih dahulu, tapi Peter coba untuk revive tapi digagalkan kembali. MG3-nya mendapatkan lagi dan lagi player tambahan. 1 player tambahan juga didapatkan. Dan ini dia Pandum, winner chicken dinner di match yang keempat.
Berarti sekian pertama Pandum untuk di minggu yang kedua.